Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, pada kali ini si alis tebal akan menunjukkan tanaman rambatan saya. Salah satunya yaitu tanaman buncis. Ya, ini adalah tanaman buncis. Dan yang kedua, saya juga menanam tanaman kacang panjang. Nah, itu kacang panjang. Ya, usia dari kacang panjang ini sekitar 2 minggu setelah pindah tanam ya guys. Sedangkan buncis ini perbedaannya 1 minggu dengan kacang panjang. Usia dari buncis ini adalah 3 minggu setelah pindah tanam. Ya, topik utama dari pembahasan video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat lanjaran sederhana dan murah ya. Ya, kita membuat lanjaran sederhana dan murah, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya guys. Ya, dan juga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga ya. Cuma modal pengetahuan aja guys. Oke guys, cara pembuatannya itu cukup sederhana ya guys. Yang pertama, teman-teman cukup menyediakan nih, kalau kayu balok ya, bebas teman-teman menggunakan kayu apa saja, yang penting tegak lurus dan panjang ya. Ya, nih kayu balok yang saya gunakan ini ukuran 57 ya guys. Jadi panjang balok untuk lanjaran ini tingginya adalah 2 meter ya guys, untuk tanaman lanjaran saya. Ya, teman-teman juga bisa membuat lanjaran di rumah, bisa menggunakan kayu apa aja ya. Ya, bisa juga menggunakan batang pohon seperti ini guys. Nih batang pohon. Ini batang pohon seadanya guys ya, ada pohon tumbang. Saya gunakan batangnya untuk sebagai tiang penyangga guys. Ya, jadi tidak perlu mesti harus balok ya guys. Nah, saya tunjukkan ini kacang panjang saya. Ya, seperti ini. Nah, ini lanjarannya. Nah, ya. Oke, lanjaran yang saya pakai adalah bahan bakunya sangat mudah didapatkan guys. Yaitu adalah tali rafia ya guys. Ya. Nah, saya membelinya dalam bentuk rolan ya guys ya. Ada rolan ukuran kecil dan rolan ukuran besar. Nah, jadi saya membelinya untuk ukuran rolan gulungan besar untuk pembuatan 2 buah lanjaran ini, lanjaran satu dan lanjaran kedua. Ya. Ya, pembuatan lanjarannya seperti ini guys ya. Pertama, kita menancapkan balok kayu ya, yang saya sampaikan tadi, bebas menggunakan balok kayu apa saja, yang penting tegak lurus berdiri guys ya. Ya. Dan yang kedua, kita menyediakan kawat guys ya. Nih, kawat apa aja bisa, kawat tembaga kek, mau kawat jemuran kek, sembarang, yang penting kuat ya guys, tahan terhadap goncangan ya setidaknya. Ya, yang penting ketat guys. Dan yang kedua, saya memberi paku untuk pengait tali rafia guys ya, seperti ini pengaitnya ya, paku. Nah, untuk setiap jarak antara tali rafia ini panjangnya kurang lebih 20 cm guys ya. Ya, 20 cm saya tarik dari satu seperti ini, kait satu dengan kait yang lainnya, terus dan terus dan terus ya. Setelah itu saya anyam dari atas ke bawah, dari sini startnya. Nah, saya anyam, nah seperti ini. Nah, saya anyam guys ya, saya anyam seperti ini. Dan yang kedua sama ya, bentuknya seperti ini, simple kan guys ya. Setelah itu saya selesaikan sampai ujung ya, sampai sana. Ya, seperti itu guys ya. Jadi bahan pertama yaitu dibutuhkan adalah kayu balok, kedua adalah kawat,
ketiga adalah tali rafia, keempat adalah paku. Ya, seperti ini hasil bentuknya. Mungkin ada teman yang menanya, berapa lama bang untuk usia tali rafia ini? Ya, saya jelaskan bahwa selama ini saya memakai usianya sudah cukup lama, sekitar 7 bulanan ya guys. 7 bulanan ya. Menurut saya ini sangat awet ya guys, tali rafia, walaupun terpapar sinar matahari langsung guys. Nah, ini tidak ada langit-langit atau jadi terpapar sinar matahari 12 jam nonstop. Menurut saya cukup awet ya guys. Cuma sedikit ada terkelupas-kelupas seperti ini ya guys. Ya, tapi menurut saya ini masih bisa digunakan. Setidaknya menurut saya ya, kemampuannya cukup 1 tahun guys ya. Ya, alhamdulillah. Tapi dalam waktu 1 tahun ini bisa kita gunakan untuk menanam beberapa kali panen ya guys. Sekitar 5 atau 7 kali dalam penggunaannya guys. Setelah itu dalam waktu 1 tahun kan mungkin ada kerusakan. Salah satunya yaitu kemungkinan putus atau rusak, jadi ya perlu hanya cuma diganti aja tali rafianya guys ya. Karena pembuatannya ya tidak susah juga ya, cukup ketelatenan aja ya. Oke. Oh iya, sistem yang saya gunakan selain lanjaran menggunakan tali rafia seperti anyaman ini. Nah, untuk sistem penanamannya yaitu menggunakan polybag guys. Ya, polybag biasa, tapi bedanya saya di sini menggunakan pipa ya. Nah, pipa ini fungsinya yaitu sebagai stok air ya guys. Pipa ini fungsinya sebagai stok air untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman saya yang ada di polybag ini. Nah, jadi di dalam pipa ini adalah airnya air biasa ya guys ya. Jadi kesimpulannya, kenapa saya menggunakan pipa? Jadi saya tidak perlu capek-capek menyiram lagi ya setiap hari. Jadi di sini di ujung pipa saya beri lubang. Nih, ini adalah isi air biasa ya guys. Nah, setelah itu di polybag ini saya beri sumbu. Jadi otomatis tanah di polybag ini akan lembab terus menerus ya guys. Walaupun terkena paparan sinar matahari biasanya itu akan mengering, tapi ini tidak akan lembab. Otomatis airnya tercukupi ya, tidak akan mengering tanaman kita jika kita lupa menyiram. Oke, seperti itu ya. Ini saya juga menanam kangkung, ada bayam, ada tomat ya, sama semuanya seperti ini penanamannya, menggunakan sistem namanya yaitu sistem irigasi kapiler ya guys ya. Ini itu. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman ingin membuat lanjaran ini sangat cocok untuk lanjaran kapasitas rumahan saja ya guys ya. Mungkin kalau industri atau perkebunan ya, kalau menurut saya tali rafia ini kurang efektif. Karena apa? Jangka waktunya yang digunakan itu pendek ya guys, karena tali rafia ini juga cukup rapuh, tidak terlalu tahan lama ya. Kalau mau awet ya pakai kawat aja guys, full kawat itu insya Allah awet ya. Ya oke teman-teman, ya sekian ya video saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Oke teman-teman, saya undur diri. Saya ucapkan salam semangat, salam kerja keras, salam sialis tebal. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.